Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan melakukan serangkaian perintah latihan dalam modul 2, yaitu sistem file, di mana dalam rangka memenuhi tugas sistem operasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kelompok kami ialah Aiman Human Sukma, yang kedua Muhammad Ilyas Syadrilanang, dan yang ketiga ada Sibil Auzi. Baik, langsung saja kita akan memulai praktiknya. Kami dari kelompok 2 dengan saya Sibil Auzi. Jadi, di sini kami akan mengerjakan latihan di mana saya akan mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, kita pertama akan mencoba melakukan urutan perintah yang tertera pada nomor 1. Nah, untuk perintahnya yang pertama CD. Nah, CD itu gunanya untuk pindah ke direktori home pengguna. Kemudian perintah berikutnya ada PWD. Kita klik di sini PWD. Nah, PWD itu adalah perintah untuk menampilkan direktori saat ini. Kemudian disuruhnya ada ls min al. Nah, ls min al, kita klik di sini. Nah, ls min al ini adalah menampilkan daftar file list ya, dan direktori dengan detail di direktori home. Kita bisa lihat di sini. Ini dia. Ada bash, ada cache, config, desktop, dan lain-lain. Kemudian perintah selanjutnya ada cd titik. Nah, perintah ini tidak akan melakukan perubahan apapun, tetap pada direktori saat ini. Kemudian perintah berikutnya ada pwd. Nah, pwd tadi menampilkan 4 direktori saat ini, sama seperti tadi ya. Kemudian kita akan melakukan cd.2. Nah, lalu cd.2 ini adalah pindah ke direktori, artinya pindah ke direktori parent dari root. Nah, tetapi tetap berada di root karena root adalah parent dari dirinya sendiri. Kemudian kita akan melakukan perintah pwd lagi. Kemudian kita akan melakukan perintah ls min al garis ya. Kemudian ada cd/etc. Kita klik cd/etc. Nah, kalau cd/etc ini adalah pindah ke direktori atau change directory to etc. Kemudian perintah selanjutnya adalah ls garis al baru garis lurus more. Ini. Nah, ini berfungsi menampilkan daftar file, tetapi dengan paginasi menggunakan more. Jadi kita bisa lihat di sini ada di bawah bagian more, kita klik spasi, maka akan menampilkan yang lebih direktori yang lebih banyak gitu. Kemudian kita akan melakukan perintah set password. Ini berfungsi menampilkan isi file yang berada di direktori etc tadi, tepatnya berada di password, yang berisi informasi tentang akun pengguna. Bisa kita lihat di sini akun penggunanya Sibil. Kemudian kita akan melakukan cdmin, perintah cdmin. Nah, perintah ini digunakan untuk pindah kembali ke direktori sebelumnya ya. Nah, kita bisa lihat kalau direktori kita saat ini berada di home. Lalu kita ketik lagi perintah ls min l. Nah, bisa kita lihat di sini yang berguna untuk menampilkan daftar file di direktori home dengan format yang panjang. Kemudian kita akan mengetikkan file hello.txt. File hello ini berfungsi untuk memanggil file hello berbentuk berjenis teks. Nah, oke. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita belum membuat file tersebut. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke nomor 2. Latihan nomor 2, kita akan lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Telusuri direktori bin, usr bin, sbin, tmp, dan boot. Pertama kita akan melakukan ke bin dulu, cd/bin. Nah, kita sudah berpindah ke direktori bin, kemudian kita klik ls min al.
Nah, kita bisa lihat di sini list dari direktori yang berada di bin. Nah, atau kita juga bisa menggunakan perintah cat. Kita ingin mau kemana? Cat, misalnya Zinio. Nah, kita bisa melakukan penelusuran di Zinio tadi ya dengan menggunakan cat. Atau juga kita bisa menggunakan PWD untuk melihat direktori kita saat ini. Kita bisa lihat bahwa kita berada di bin. Oke. Kemudian kita bisa menelusuri user, kemudian user bin, user/bin dengan kembali cd. Oke, kita kembali, kemudian kita cd lagi, kita ke usr bin. Nah, kita sama seperti sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan ls min al saja, seperti ls al. Nah, kita bisa lihat kalau di usr bin ini adalah listnya. Kemudian kita akan ke sbin sama seperti sebelumnya, cd sbin. Oke, kita berada di direktori sbin. Kemudian kita telusuri list al. Kita bisa lihat di sini semua list-list yang berada di direktori sbin. Lalu kita masuk ke direktori temporal, cd/tmp, masuk. Kemudian kita ls min al di sini. Oke, kita akan ke direktori boot, cd boot. Nah, kemudian kita pilih ls min al lagi. Kemudian untuk latihan nomor 3, telusuri direktori dev. Kemudian identifikasi perangkat yang tersedia. Identifikasi TTY terminal Anda, ketik UMI, siapa pemilik TTY Anda, gunakan ls min l. Kita buka Linux kita, lalu kita ketikkan di sini cd, kita berpindah ke direktori dev, kita telusuri cd dev. Nah, kemudian kita gunakan ls min al. Nah, kita bisa lihat di sini list-list yang berada di direktori dev. Nah, untuk mengidentifikasi itu kita menggunakan sudo, kemudian ls min al, kemudian kita gunakan mindev /dev /sda1. Nah, karena di sini saya menggunakan password, saya akan masukkan passwordnya dulu. Nah, dapat kita lihat bahwa perangkat yang tersedia itu, angka ini berarti 8 driver yang tersedia yang mengelola satu perangkat. Kita akan masuk ke dalam mode root, di mana kita akan untuk memasuki istilahnya ke posisi yang memiliki izin akses yang tinggi. Lalu ketikkan saja UMI di sini. Nah, bisa kita lihat UMI ini adalah untuk mengetahui atau untuk mengidentifikasi dan menampilkan informasi tentang terminal yang kita gunakan dan pemiliknya. Kita bisa menggunakan siapa pemilik TTY Anda. Kita kerjakan dengan cara seperti ini. Kita ls. Nah, ini adalah untuk menampilkan informasi tentang siapa pemiliknya. Di sini seperti biasa kita bisa melihat bahwa ada 4 driver yang mengelola 7 perangkat. Ya, begitu istilahnya. Kemudian ada waktunya. Oke, lanjut kita akan menyelesaikan nomor 4. Telusuri direktori proc, tampilkan isi file interrupts, device CPU info, mem info, dan uptime menggunakan perintah cat. Dapatkah Anda melihat mengapa direktori proc disebut pseudo file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel? Nah, pertama kita telusuri procnya dulu dengan cara Oke. Proc cd proc. Nah, setelah kita berada di file directory proc, kemudian kita akan melakukan perintah cat interrupt, karena dia menyuruhnya kita harus menggunakan cat interrupt. Ini menampilkan info ya. Nah, di sini kita bisa melihat info-info yang ada pada perangkat kita. Kemudian kita akan melakukan perintah selanjutnya, yaitu device cat devices. Ini untuk menampilkan device. Kemudian kita akan menampilkan CPU info ya, menampilkan informasi tentang CPU yang berada di perangkat kita.
CPU info. Nah, kita bisa lihat di sini kalau CPU yang saya gunakan itu Pentium 5400 dengan kecepatan 3,50 GHz. Oke, selanjutnya kita akan melihat memori info kita. Cat mem info. Nah, bisa kita lihat di sini kalau memori yang saya gunakan totalnya itu dengan cache-nya segini. Oke, untuk uptime-nya itu cat uptime. Nah, di sini kita bisa melihat waktu perangkat dinyalakan dan waktu perangkat mengidle. Jadi, kenapa proc itu disebut pseudo file system? Alasannya yang pertama karena dia tidak menggunakan penyimpanan fisik. Nah, proc ini tidak menyimpan data di disk. File dan direktori yang ada di proc tidak ada di penyimpanan fisik dan tidak ditulis ke disk. Nah, kemudian kenapa juga disebut pseudo file system? Karena datanya itu real time. Konten atau file di proc mencerminkan status sistem secara real time. Misalnya proc CPU info yang baru saja kita lakukan tadi itu menampilkan informasi tentang CPU yang terdeteksi saat ini, dan file proc mem info misalnya contohnya dia menampilkan informasi tentang penggunaan memori saat ini juga. Oke. Setelah itu nomor 5, ubahlah direktori home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Nah, kita bikin cd maksudnya username itu nama kita ya, nama pengguna. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sekarang sudah berada di area kepemudaan sipil. Sebenarnya di yang saya gunakan ini usernya itu cuma satu, karena perangkat yang saya gunakan saat ini hanya memang memiliki satu user saja, belum memiliki 2 atau 3 user. Oke, sekian dari saya. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Sibil Auzi yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan bagian saya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Adilanang dan saya akan menjelaskan soal dari modul kedua, yaitu sistem file yang latihannya yaitu bagian saya dari nomor 6, 7, 8, 9, sampai nomor 10. Ini langsung saja ke nomor 6, yaitu soalnya adalah ubah kembali ke direktori home Anda. Jadi ini sambungan dari soal sebelumnya, di nomor-nomor sebelumnya, nomor 5, nomor mengubah kembali ke direktori home Anda. Jadi sini saya sudah berada di direktori home dari Linux Mint ini. Sudah, kemudian ke nomor 7, buat subdirectory work dan subdirectory play. Oke, jadi saya membuat 2 buah folder di sini yang bernama folder work dan folder play. Oke, jadi saya akan membuat folder yang bernama work dan folder bernama play dengan cara memasukkan sintaks di terminalnya, yaitu rmkdir make directory, yaitu kemudian work, kemudian enter, dan di sini sudah muncul folder yang bernama work. Kemudian saya buat lagi untuk folder play-nya dengan nama play, ganti-ganti nama foldernya aja. Jadi di sini sudah ada 2 buah folder atau subdirectory dari directory min atau home. Kemudian nomor 8 yaitu hapus subdirectory work. Jadi sini saya akan menghapus folder work, folder yang ini, dengan cara memasukkan sintaksnya, yaitu rmdir atau remove directory work, nama folder tujuan yang akan kita hapus, kemudian klik enter, dan di sini folder work yang ada di home directory
directory itu sudah menghilang, sudah terhapus. Kemudian yang nomor 9 yaitu copy file dari directory /etc/passwd ke directory home Anda yang ada di menuju home ini, directory ini. Yaitu di mana file dari passwd itu ada di directory sebelum directory home ini. Jadi sebelum directory home min ini ada directory yang lain atau directory utama yang paling utama dari Linux Mint ini. Di sini di file system ada folder etc. Atau etc singkat. Kemudian kita scroll ke bawah sampai hampir ke bawah lah. Dan kita menemukan nama folder passwd di sini. Jadi di sini ada lokasi dari file passwd. Kemudian kita balik ke home directory. Kemudian tadi nomor 9 copy file etc passwd ke directory home ada. Jadi saya akan menduplikasi file passwd ke dalam directory home ini. Yaitu dengan cara memasukkan sintaksnya yaitu cp copy paste file yang ada di directory etc, kemudian file passwd menuju home min, kemudian slash dan enter. Jadi di sini sudah muncul file passwd yang sudah dikopikan dari file yang sudah dikopikan dari directory yang di etc. Kemudian nomor 10 yaitu pindahkan file passwd ini ke subdirectory play, ke folder yang bernama play ini. Dengan cara masukkan sintaksnya mv move nama file passwd menuju folder play. Kemudian klik enter dan di sini di home directory file passwd itu sudah tidak ada, tetapi sudah dipindahkan ke dalam subdirectory play di sini dan sudah berhasil. Baik, sekian dari penjelasan saya dari nomor 6 sampai 10. Terima kasih dan selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya selanjutnya yang akan menjelaskan dari nomor 11 sampai 15, yaitu teman saya yang bernama Aiman Human Sukma. Kepada Aiman, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Aiman dan saya akan melanjutkan untuk soal nomor 11 sampai 15. Untuk nomor 11 yaitu ubahlah ke subdirectory play dan buat symbolic link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY? Pertama kita akan mengubah subdirectory play yaitu dengan change directory cd, saya ada change directory, habis itu lokasi file ini subdirectory play. Sini saya ada play di sini, file play dalam home. Jadi saya akan membuat lokasi filenya, ambil lokasi filenya itu home sama play, atau langsung saja cd play. Kita sudah ubah subdirectory play. Lanjut buat symbolic link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Untuk membuat symbolic link dengan nama terminal itu kita akan harus membuat link dengan ln, habis itu isi file link simbol dengan s min s. Saya periksa lagi min di manualnya, cari huruf S. Tuh di sini buat symbolic link, make symbolic links instead of hard links. Sini buat the symbolic links, yaitu dengan komen ln min s. Nih ya teman-teman.
Kita ulangi, ln min s ini buat symbolic link. This tuh menunjuk ke perangkat TTY, berarti ini lokasinya di file dev, dan di dalam devnya ada nama TTY. Sebenarnya ada selain TTY ada beberapa TTY, dari 1 dari 2 berapa 7 atau lebih. Jadi saya dari apa yang diminta yaitu TTY aja dengan nama terminal. Oke, kita lihat lagi di directory play ini udah ada symbolic link nama terminal. Lanjut, apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY? Untuk membuat hard link yaitu tidak menambah parameter apapun pada command link ln. Berarti kita tidak membuat simbolik atau yang lain, kita hanya buat link saja, link secara utuh, link hard link dev TTY. Sini saya buat nama nih linker. Ini kita error fail to get linker, invalid cross device link, karena file dev TTY ini akan error karena ini kayaknya adanya tingkat security yang tidak membolehkan kita untuk mengotak-atik device TTY ini. Itu untuk nomor 11. Sekarang untuk nomor 12 itu buatlah file nama hello text yang berisi kata hello world. Dapatkah Anda gunakan cp copy menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Untuk ini kita akan buat file nama hello text yang berisi hello world. Untuk ini kita buat file text baru dengan command echo. Itu munculkan teks. Sini kita buat hello world sebagai apa yang diminta, hello world titik panah, ini apa, tanda panah kanan menunjukkan ke nama filenya. Sini saya buat hello text. Kita buat lagi. Sekarang sudah ada hello text di dalam play dan kita buka, isinya adalah hello world. Dapatkah, dan selanjutnya kalimat berikutnya adalah, dapatkah Anda gunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Kita coba ya. Untuk cp menggunakan cp terminal, atau isinya buat aja nama cp isi terminal dengan tester. Tidak ada hasil karena secara utuh tester ini nggak ada isinya, dan sepertinya CLI kita ini telah berhenti, tidak bisa melanjut proses karena sudah terkunci. Kita tidak bisa mengakses terminal yang dalam isinya TTY. Untuk ini saya harus tutup dan close terminal dan buka lagi. Jadi efeknya adalah tidak menghasilkan output atau apapun. Sebenarnya ada outputnya, yaitu membuat file baru dan nama tester tapi isinya kosong. Jadi itu aja teman-teman. Lanjut untuk nomor 13. Pertama saya bahas lagi ke directory play, cd play. Nomor 13 yaitu copy hello text ke terminal. Apa yang terjadi? Kita coba cp hello text ke terminal, itu file terminal kita yang buat symbolic link. Akan terjadi ini mengoutput isi hello textnya, tetapi kita tidak melihat isi filenya ini karena istilahnya tidak tahu apa maksudnya terminal ini sebagai file apa, makanya tidak bisa menginputkan isi hello text ini ke terminal, makanya hanya langsung aja output isi hello text tersebut, jadi tidak terjadi apa-apa kepada terminal ini. Itu kira-kira. Untuk nomor 14 masih directory home, copy seluruh directory play ke directory bernama work menggunakan symbolic link. Untuk ini kita harus membuat directory work. Jadi saya kembali ke change directory ke
asal directory yaitu home. Copy seluruh directory play ke directory bernama work. Untuk ini kita akan lihat apa comments copy di sini. Pertama kita harus menggunakan recursive, yaitu copy directory dan isi anaknya. Di sini min_r yang kecil, copy directories recursively. Ini secara rekursif berarti anaknya directory, dan kalau ada anaknya lagi copy terus, sehingga seluruh isi rekursif itu isi directory tersebut telah di copy. Tuh copy seluruh directory min_r. Sekarang di sini copy directory play dengan menggunakan symbolic link. Itu ini kita harus lihat min link. Jadi kita gabungkan recursive copy dan melalui link. Hard link files instead of copying. Jadi sebenarnya kita akan tidak mengcopy, tapi akan kita membuat istilahnya pointer ya, penunjuk ke yang menghubung ke file yang telah kita target, yaitu file directory play. Jadi kita keluar, jadi kita tahu mengcopy recursive dan link, yaitu cp min_rl, itu secara rekursif dan buat link terhadap semua isi subdirectory play. Untuk soal ini kita akan buat dir directory work. Sini sudah ada namanya work, directory baru. Sekarang saya akan mengcopy play ke work secara rekursif min_r dan secara link, symbolic link. Secara link, bukan symbolic link, secara link utuh. Ini kita punya error, cannot create hard link or play terminal to play terminal, invalid cross device link. Berarti kita mendapat error cuman dari salah satu anak play, yaitu terminal. Karena sekali lagi terminal ini kita tidak bisa dibuka atau diakses. Tapi selainnya ada play di sini dalam work, dan ada seluruh isi konten dari play itu di link, symbolic link. Kita buka lagi, ada hello world persis sama pwd ini. Tuh nomor 14. Karena nomor 15 itu hapus directory work dan isinya dengan satu perintah. Itu kita tahu komen hapus itu ada rm, tapi kita belum tahu apa parameternya, jadi kita lihat manualnya lagi. Jadi man rm, kita lihat dulu apa huruf-hurufnya yang parameter di sini. Recursive, ada recursive lagi, remove directories enter contents recursively. Ini kita akan menghapus secara seluruh recursively. Itu menghapus filenya dan isiannya. Kita akan menghapus directory work rm, remove secara recursive min_r, dan nama filenya yaitu work. Ya, untuk nomor 15 kita buka lagi folder explore kita, udah hilang work di sini. Jadi itu teman-teman untuk soal 11 sampai 15 dan untuk modul 2 ini. Jadi ini teman-teman untuk mengerjain praktikum modul 2 mengenai change directory, subdirectory, dan sebagainya. Sekian untuk kami. Jika ada kurang informasi atau kesalahan dari penampilan pengerjaan, kami mohon maaf. Sekian dan selamat malam.